Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, nama anggota Exco PSSI Haruna Sumitro tengah menjadi perbincangan hangat berkaitan dengan kritik pedas yang dilontarkan kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini dianggap tidak berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya karena tidak bisa memberikan gelar. Belum lama ini Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia menjadi runner-up di ajang AFF. Meski gagal mempersembahkan gelar juara, Shin Tae-yong dianggap mampu mendongkrak performa Timnas yang mayoritas diisi para pemain muda. Hal ini membuat pelatih asal Korea Selatan ini menjadi idola baru masyarakat di tanah air. Namun belum lama ini ada kritik pedas yang ditujukan ke Shin Tae-yong yang dilontarkan oleh anggota Exco PSSI Haruna Sumitro dalam wawancara di sebuah channel YouTube. Salah satunya Shin Tae-yong dianggap tidak berbeda dengan pelatih-pelatih Timnas sebelumnya karena tidak bisa memberikan gelar. Warganet di media sosial Twitter misalnya ramai membicarakan hal ini dengan membela Shin Tae-yong dan menyerukan Haruna out. Sementara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sebelumnya mengatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi kinerja Shin Tae-yong usai gelaran AFF 2020. Shin Tae-yong adalah berkaitan tentunya masalah hasil kemarin. Kenapa kita bisa menang lawan Malaysia, kenapa kita bisa menang lawan Singapura, kenapa kalah di leg pertama 4-0, dan berikutnya kenapa leg kedua bisa 2-2. Yang jelas tadi disampaikan, tadi terpotong karena beliau akan berangkat, nanti akan saya teruskan masalah man to man di antara pemain yang melakukan kesalahan yang mungkin yang nanti akan dikupas oleh beliau. Lalu bagaimana PSSI menyikapi kritikan pedas yang dilontarkan anggota Exco PSSI Haruna Sumitro kepada Shin Tae-yong? Apakah kritik tersebut bisa mempengaruhi posisi pelatih asal Korea Selatan itu sebagai pelatih Timnas Indonesia? Kita akan tanyakan langsung kepada Sekjen PSSI, Bapak Yunus Nusi. Selamat malam Pak Yunus, apa kabar? Baik Pak Yunus, sudah bisa mendengar saya Pak Yunus? Baik Pak Yunus, boleh di-unmute audionya, sepertinya masih termute. Halo, Oke, selamat baik. malam. Salam sepak Selamat bola. malam, Pak Yunus. Pertanyaan pertama saya mungkin mewakili netizen, warganet Pak, yang bertanya-tanya bagaimana nasib Shin Tae-yong usai rame-rame di Exco PSSI? Keputusan PSSI tetap memberikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong sampai 2023 dan bahkan Ketua Umum memandang perlu melihat kondisi dan penampilan Timnas saat ini yang sudah mulai bagus, tidak menutup kemungkinan malah akan diperpanjang setelah tahun 2023. Itu dari Ketua Umum. Oke, Pak Yunus, tapi sebetulnya apakah sudah ada hasil evaluasi dari PSSI kepada Shin Tae-yong usai Piala AFF 2020? Ketua Umum Pak Muhammad Iryawan cukup demokratis dalam mengambil sebuah keputusan. Selalu mengundang dan berdiskusi dengan para exco, dan kemudian tentu dalam sebuah diskusi ada debat, ada argumentasi di sana. Tetapi eksekutif komite sudah bersepakat apapun keputusannya, itulah yang menjadi kebijakan eksternal yang dikeluarkan oleh Ketua Umum. Maka setelah kita diskusi dengan Shin Tae-yong yang dihadiri oleh Pak Henry, Pak Haruna, saya sendiri, Pak Waketum, semua berdiskusi tentang seperti apa sebelumnya dan bagaimana selanjutnya oleh Shin Tae-yong. Lalu semua berdiskusi, tanya jawab, dan lain-lain tentang Shin Tae-yong. Berjalan sebagaimana adanya, seperti biasa kita mengevaluasi seperti bagaimana PSSI memberikan masukan kepada Shin Tae-yong, seperti apa juga Shin Tae-yong menyampaikan program-program ke depannya, kemudian menyampaikan apa yang terjadi sebelumnya khususnya di Piala AFF, dan tidak ada yang krusial, tidak ada yang hal-hal yang aneh, dan kita sangat akrab. Yang kemudian juga di sana ada debat, itulah demokrasi yang ada di negara kita, itulah yang di sepak bola, di federasi kita. Dan Shin Tae-yong enjoy saja menerima hal itu, walaupun di kemudian hari ada statementnya Pak Haruna di luar sana. Iya, ada debat kalau tadi Anda katakan Pak Yunus. Sepanas apa sih Pak debatnya antara Haruna dan Shin Tae-yong?
sepanas apapun tidak panas, karena itu biasa kita lakukan di internal PSSI, dan dengan Sintayong juga seperti biasa ada adu argumen seperti apa, dan itu hal-hal yang terkadang yang dilakukan disampaikan oleh kawan-kawan Esko, bahwa kita tahu bersama sebagian besar kawan-kawan Esko ini berasal dari klub, berasal dari Asprop yang tentu selalu berada dengan masalah sepak bola. Tidak ada yang emosional, bahkan habis itu kita makan. Kebetulan sesaat setelah itu Sin sudah harus ke bandara. Memang khawatir ketinggalan pesawat karena ngejar pertandingan malam antara Bali dengan Persib Bandung. Makanya tidak deadlock sebenarnya, kita hanya tunda. Bahkan rencana akan kita ketemu lagi, kita lanjutkan di Bali untuk kemudian kita membahas tentang FIFA Matchday, kemudian Kamboja U23 bulan Februari, kemudian kita meminta jadi tuan rumah di prakualifikasi Piala Asia bulan Juni. Tidak ada yang terlalu panas. Pak Yunus, sebelum Sintayong pergi ke bandara, ada respon tidak yang disampaikan menyusul kritikan atau masukan dari Haruna? Iya, Sin juga menyampaikan dengan apa yang diminta oleh Pak Haruna, dijelaskan secara rinci oleh Sin, mengapa kalah 4-0 dengan Thailand, mengapa hanya runner-up. Dijelaskan secara rinci oleh Sin, dan semua juga masuk akal bahwa di timnas itu butuh seorang pemimpin, pemain yang mampu memimpin anak-anaknya untuk membangun komunikasi antar semua pemain yang ada di situ. Bahwa Sin juga berharap stamina anak-anak ini juga perlu di-upgrade supaya lebih bagus lagi, bahwa disiplin anak-anak ini juga perlu diterapkan, yang kemudian itu membutuhkan dukungan dan bantuan dari PSSI. Itu dijelaskan oleh Sin untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan, bukan dari Sin saja, bukan dari si Pak Haruna saja, ada beberapa yang mengeluarkan pendapat, termasuk juga Ketum melakukan diskusi dengan Sin, dan semua disampaikan secara normatif, kemudian dengan biasa oleh Sin. Pak, artinya setelah diskusi dengan diwarnai perdebatan, hasil ataupun kesimpulannya apakah PSSI sejauh ini puas dengan kinerja dari Sintayong? Iya, jadi apapun perdebatannya, apapun argumentasinya, itu juga menjadi bagian yang harus dijalankan oleh PSSI untuk menanyakan di yang sebelumnya. Tentang kemenangan dengan Malaysia, tentang kekalahan dengan Thailand 4-0, kemudian tentang apa yang akan dilakukan oleh Sin ke depannya, itu menjadi bagian dari perdebatan yang bagi kami di PSSI dan mungkin oleh Pak Haruna termasuk kawan-kawan Esko, itu hal yang biasa terjadi, diskusi yang mengandung dan mengundang argumentasi yang begitu banyak, yang begitu hangat. Tetapi ketika ini mungkin kesalahan statement di luar sana oleh eksternal dianggap bahwa ini lu ada apa? Yang jelas PSSI Ketua Umum memandang bahwa kinerja Sintayong ini sangat baik dan merubah penampilan timnas kita, yang kita lihat sendiri bagaimana mereka mengalahkan Malaysia, walaupun kita tahu kalah juga dengan Thailand. Tapi kan secara objektif melihat secara keseluruhan bahwa Ketua Umum dan PSSI memandang Sin mulai berhasil untuk merubah penampilan timnas kita, dan kita saat ini sangat mengapresiasi hal itu. Walaupun juga di tahun 2020 kita juga akan menunggu gebrakan-gebrakan Sin yang tentu ini akan memberikan yang terbaik untuk timnas. Maka tidak juga kita harus membahas tentang bagaimana Sin sampai 2023, tetapi yang jelas Sin kontraknya dengan PSSI sampai tahun 2023. Dan tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang, karena kita melihat penampilan timnas kita saat ini bahwa Sin juga bagus dan ada peningkatan. Artinya seluruh program yang disiapkan, termasuk ada permintaan program naturalisasi 4 pemain oleh Sintayong sendiri, ini akan terus dilanjutkan, Pak Yunus? Bahwa naturalisasi ini juga menjadi bagian dari hasil meeting yang dipimpin oleh Ketua Umum terhadap penyampaian Direktur Teknik kepada PSSI, yang oleh Direktur Teknik ada diskusi Direktur Teknik dengan Sin bahwa bila Indonesia ini akan maju ke level Asia, maka butuh pemain-pemain yang bisa
menjadi skuad timnas kita yang ada beberapa kekurangan-kekurangan di beberapa lini. Kemudian oleh PSSI itu disambut baik. Maka Ketua Umum memerintahkan Pak Hassani Abdul Ghani untuk memproses ini dan bahkan mempercepat proses naturalisasi, tetapi dengan catatan bahwa yang dinaturalisasi itu adalah pemain-pemain yang berdarah Indonesia yang berada di luar sana. Tentu baik. dengan artis direktur teknik dan SIN, mana pemain-pemainnya? Dapatlah 4. Maka 4 ini Ketua Umum memerintahkan kepada saya, sekian cepat proses dan usahakan sebisa mungkin secepat mungkin bisa memperkuat timnas Indonesia di tahun ini bahkan. Baik, Pak Yunus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita tunggu saja nanti apalagi gebrakan yang akan dilakukan Shin Tae-yong bersama timnas dan juga tentunya lewat PSSI. Selamat malam.